Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Catika Putri dengan NIM D10512111058. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan ruangan industri pengolahan hasil rumput laut ATC CHIP. Yang pertama, apa sih latar belakangnya? Rumput laut merupakan ganggang yang hidup di laut dan merupakan golongan divisi eukalipta. Rumput laut di Indonesia dikenal dengan kualitasnya yang baik dan banyak diminati oleh industri karena mengandung sumber keraginan, agar-agar, dan alginat yang cukup tinggi dan cocok digunakan sebagai bahan baku industri makanan, pelembut rasa, dan obat-obatan. Industri pengolahan hasil rumput laut dengan produk ATTC menghasilkan limbah sisa olahan yang sangat besar, termasuk limbah cair dan limbah gas. Oleh karena itu, apabila limbah cair tersebut langsung dibuang ke badan air tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, maka dilakukanlah upaya penanganan limbah hasil produk ATC CHIP untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Industri ATC CHIP merupakan salah satu industri pengolahan rumput laut, ialah menjadi ATC CHIP. Bahan baku yang biasa digunakan untuk pembuatan alkali treated cotton catene atau ATC CHIP yaitu dari golongan Rhodophyceae jenis Eupoma spinosum dan Eupoma catene. ATC CHIP merupakan suatu proses dengan mengawetkan rumput laut penghasil keraginan dengan menggunakan larutan alkali, baik penerapan alkali dingin maupun alkali panas yang berbentuk chip atau potongan atau berbentuk tepung dengan nilai tambah yang cukup besar. ATC CHIP digunakan sebagai bahan baku untuk pengolahan keraginan murni. Selain itu diproses lebih lanjut sebagai bahan pengikat dan stabil dalam industri makanan ternak untuk pasaran Eropa, Amerika, dan Asia Pasifik. Industri rumput laut dengan produk ATC CHIP ini menghasilkan limbah yang sangat besar untuk limbah cairnya dan juga limbah gas. Proses produksi ATC CHIP yaitu yang pertama ada proses pensortiran. Proses ini merupakan proses sebelum dimasak dilakukan pensortiran untuk menghilangkan kotoran dan garam yang masih menempel pada bahan baku rumput laut. Rumput laut bisa juga dibilas dengan menggunakan keranjang besar atau terbuat dari besi kemudian dimasukkan dalam bak pencucian. Kedua, pemasakan atau alkali treatment. Dilakukan pemasakan di atas bak atau tungku pemanasan selama 2-3 jam dengan suhu 85 derajat Celcius atau dengan rentang 80-90 derajat Celcius dengan penambahan larutan alkali KOH 8% dan KCl. Kemudian dilanjutkan dengan pencucian. Setelah pemasakan, dilakukan pencucian dan netralisasi. Netralisasi dilakukan pencucian rumput laut untuk menghilangkan sisa alkali treatment. Pencucian dan netralisasi dilakukan di bak netralisasi diulang sekitar 3-4 kali pencucian sampai pH kurang dari 9. Pengolahan ATC CHIP membutuhkan debit air pabrik 5-8 liter per detik dengan diameter pipa 2-2,5 inci. Kemudian, dilanjutkan dengan proses pengeringan rumput laut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan sinar matahari, penjemuran, atau dengan mesin pengering. Pengeringan dilakukan untuk menyebarkan rumput laut di atas lantai atau rak pengering dengan ketebalan kurang dari 5 cm dan dapat menggunakan modifikasi alat pengering seperti solar tunnel dryer atau STD. Pada cuaca cerah, pengeringan dapat berlangsung 1-2 hari. Pengeringan dilakukan dengan membolak-balikan produk sesering mungkin agar seluruh bagian rumput laut kering secara merata. Selanjutnya dilakukan proses pemotongan. Proses pemotongan dilakukan dengan menggunakan chopper dengan panjang 2-3 cm sehingga membentuk chip. Keenam, pengepakan. Proses pengemasan dilakukan pada produk yang sudah siap untuk dipasarkan. Pengemasan terdiri dari dua jenis, yaitu kemasan primer atau dalam terbuat dari plastik polietilen yang berfungsi untuk melindungi produk dari pengaruh lingkungan luar. Karena keraginan mempunyai kemampuan untuk menyerap air yang sangat tinggi sehingga perlu dikemas dengan kemasan yang kedap air. Sedangkan kemasan sekunder atau luar terbuat dari polipropilen selain berfungsi untuk melindungi produk juga sebagai tempat melekatnya logo perusahaan, tipe produk, berat bersih, dan nomor kode. Yang terakhir adalah pergudangan dan pengiriman. Produk ATC CHIP dapat disimpan dalam gudang ataupun langsung dipasarkan jika sudah ada permintaan. Penyimpanan ATC di gudang diberi alas yang terbuat dari papan sehingga karung ATC tidak langsung bersinggungan dengan lantai. Dari proses produksi tersebut, dari proses pemasakan dan pencucian itu menghasilkan limbah cair dan juga limbah gas. Nah, menurut Gunandar dan kawan-kawan tahun 2016, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil penyisian COD di dalam sampel limbah cair PMKS untuk nanokarbon aktif lebih baik dibanding nanozeolit. Dengan hasil penyerapan 8 jam nanokarbon aktif mampu menyisikan COD sebesar 93,15%, sementara nanozeolit hanya mampu menyisikan COD sebesar 85,11%. Terus permukaan yang besar, distribusi, ukuran pori yang luas, serta permukaan yang bersifat hidrofobik menguntungkan bagi karbon aktif dalam menyerap polutan organik. Pertama, alternatif pengolahan limbah cair industri ATC CHIP. Alternatif pertama pengolahan limbah cair ATC CHIP yaitu limbah cair akan ditampung pada tangki penampung, kemudian akan dialirkan ke tangki koagulasi. Proses koagulasi dilakukan dengan menambahkan tawas sebesar 0,10 sampai 0,25% atau hingga pH 5 turun menjadi 6 sampai 7,5 sambil dilakukan pengadukan cepat yaitu sebesar 55 rpm selama 10 menit, lalu dilakukan pengadukan lambat 20 rpm selama 5 menit dan diendapkan selama 20 menit. Setelah mengendap, ditambahkan flocculant block sebesar 20 ppm dan dilakukan pengadukan 55 rpm selama 5 menit. Setelah itu diendapkan semalam atau kurang lebih 15 jam. Cairan yang jernih dialirkan ke dalam tangki penampung dengan menggunakan pompa, kemudian dialirkan secara gravitasi ke dalam filter zeolit dan arang aktif dengan kecepatan 6 liter per menit. Air yang dihasilkan daur ulang ditampung untuk dibuang atau digunakan kembali. Selanjutnya, ada alternatif kedua pengolahan limbah cair, yaitu ini secara sederhana dan kemudian dimanfaatkan kembali untuk pertanian. Pada alternatif kedua ini, air limbah dapat menjadi pupuk organik yang juga dapat memperbaiki media tumbuh bagi tanaman. Pemanfaatan limbah industri sebagai pupuk dalam budidaya pertanian berguna dalam substitusi kebutuhan pupuk anorganik yang semakin mahal. Proses pengolahan limbah cair dapat dilakukan dengan aerasi limbah. Aerasi merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kontak antara udara dan air. Proses aerasi bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi oksigen dalam air limbah. Peningkatan konsentrasi oksigen di dalam air ini akan memberikan berbagai manfaat dalam pengolahan limbah. Proses aerasi sangat penting, terutama pada pengolahan limbah yang proses pengolahan biologinya memanfaatkan bakteri aerob. Pengolahan limbah untuk
Yang diterapkan pada pengolahan rumput laut disarankan dengan menggunakan aerasi alami karena tidak membutuhkan biaya yang besar. Aerasi alami merupakan kontak antara air dan udara yang terjadi karena pergerakan air secara alami. Beberapa metode yang cukup populer digunakan meningkatkan aerasi alami antara lain seperti menggunakan cascade aerator, waterfalls, maupun contrail. Aerasi limbah atau limbah kolak dicampur udara semaksimal mungkin dengan aerator. Pengayaan limbah asli dengan udara O2 untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme dengan tersedianya oksigen sebagai sumber energi dan pernafasan di dalam limbah, memacu terjadi proses biodegradasi sehingga limbah cair pabrik pengolahan rumput laut bisa disalurkan dan ditampung dalam kolom metode waterfalls dan dibiarkan terbuka sehingga paparan oksigen terpenuhi. Air selanjutnya dapat dialirkan ke area persawahan. Kemudian yang kedua, alternatif pengolahan limbah gas industri ATC chip. Setiap industri pasti menghasilkan gas, sehingga dalam pengolahan rumput laut ini, limbah gas berasal dari proses pemasakan. Gas yang dikeluarkan berupa asap dan debu. Pengolahan gas ini menggunakan metode desulfurasi. Metode desulfurasi adalah mengurangi gas buang dengan menggunakan filter basah atau wet scrubber. Penggunaan filter basah tersebut akan menghilangkan gas sulfur oksida yang timbul dari hasil pembakaran bahan bakar. Kadar gas yang lain dapat dikontrol dengan cara ini adalah karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan hidrokarbon. Cara kedua yang bisa kita lakukan adalah menurunkan suhu pembakaran. Untuk menyempurnakan pembakaran, ada alat yang digunakan yaitu alat pengubah katalitik. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan pencemaran udara. Berikut diagram alir alternatif pengolahan limbah gas ATC. Udara kotor disedot menggunakan pipa, kemudian udara kotor difilter menggunakan filter basah, kemudian selanjutnya kotoran akan mengendap, selanjutnya adalah udara yang bersih langsung dibuang keluar menggunakan pipa. Kesimpulannya, industri ATC chip menghasilkan limbah cair dan limbah gas. Limbah cair yang dihasilkan berasal dari proses pencucian dan pemasakan. Limbah gas yang dihasilkan juga berasal dari proses pemasakan. 2. Pengelolaan buangan industri ATC chip dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengolahan fisik, kimia, dan biologi. 3. Limbah cair industri ATC chip dapat meningkatkan kadar pH, BOD, COD, serta TSS. Limbah cair dapat diolah sehingga memenuhi standar baku mutu air limbah cair. Industri hasil pengolahan rumput laut diatur pada Permen LH Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah, sehingga diperbolehkan dibuang ke badan air. Limbah cair ini juga dapat diolah menjadi pupuk organik dengan melalui proses aerasi alami sehingga mengurangi biaya operasional dan dimanfaatkan untuk pertanian. Keempat, terdapat 2 alternatif pengolahan limbah cair pada industri ATC chip, yaitu pengolahan air limbah dengan menggunakan tangki koagulasi dan filter zeolit dan arang aktif. Air yang telah diolahnya apabila sudah memenuhi standar baku mutu usaha pengolahan hasil rumput laut maka diperbolehkan dibuang ke badan air, serta terdapat juga pengolahan air limbah ATC chip dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik untuk pertanian. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.